Halo RR. Hmm? Namamu aslinya siapa sih? RR. Aku taunya kan RR. RR doang. Reza Rizky Rizaldi, panjang nama gue. Berarti tiga Huruf, tiga angka. depannya R semua. Tiga angka, tiga kata, R semua. R semua. Reza Rizky Rizaldi. Rizaldi ya. Karena ini kan, mungkin yang di sini udah tahu. Ya kan? Udah tahu apa? Udah tahu namamu. Iya, betul. Udah tahu nama kau, udah tahu kau. Mungkin kita nggak tahu. Yang di Filipina sana. Wow. Belum tahu, kita kan belum tahu kan. Sampai luar negeri nih ya video ya. Kita kan nggak tahu nonton. Kita kan nggak tahu kan. YouTube memang hebat gila. Dari satu negara bisa ke negara lain. Nggak usah kau bangga kali nanti orangnya. Nah, iya, siap. Tapi pas gue lahir ya, Belum kutanya anjing. Oh biasaan. Sorry biasaan dia. Biasa. Belum kutanya. RR. Sekarang umur berapa? Insya Allah tahun ini 25. 25. Tahun ini. Tahun ini. Insya Allah. Sekarang baru 24. Tahun ini 25 berarti. Jadi kau selama ini kayak selama 24 tahun ini lah berarti. Udah pernah kerja di mana aja sih? Wah, gue sih bersyukur. Berapa tempat? Bersyukur nih ya, bersyukur. Maksudnya gue di sekolah SMK yang dianjurkan untuk terjun langsung ke dunia kerja, kurang lebih gue ngomong pas masih sekolah juga ya. Itu pertama kali di sekolah jaga toko. Masih sekolah? Jaga toko sekolah. Jadi sekolah itu ada toko sekolah. Nah, anak SMK itu nanti digilir per harinya ganti-gantian buat jaga toko. Cuman kebetulan gue kalau misalkan pas hari libur semester pun disuruh sama guru gue beberapa orang buat jaga toko juga. Emang kalau libur nggak sekolah otomatis kan nggak ada? Libur semester itu biasa buat beli perlengkapan sekolah kayak buku, ATK, seragam. Juga pendaftaran lah ya berarti kan ya? Iya, jadi kalau misalkan semester itu libur semester nanti orang tua itu biasanya beli alat-alat perlengkapan buat muridnya, anaknya. Gitu. Itu pertama kali kau kerja? Pertama kali kerja itu sehari gue lupa berapa ya, tahu 10.000 tahu berapa gue lupa. Itu gue SMK kelas 1 apa 2 gitu di tahun 2014-15 lah, 14-15. Nah terus di tahun 2015 akhir, pas lebaran 2015 itu gue dapet loker dari kakak kelas gue buat jadi SPB snack itu di di rest area. SPB itu apa? SPB apa SPG? SPB sales promotion boy, kan kalau SPG kan sales promotion girl buat cewek. Iya. Kalau SPB itu buat cowok boy, belakangnya boy. Nah itu sehari 125 setahu gua. Nah itu kan harusnya kan buat itu kan jalur mudik kan. Iya. Niatnya itu pengen di PRJ. Di PRJ cuman nggak dapet. Nah terus akhirnya ada kakak kelas gua yang buat di rest area buat jalur mudik kan. Iya. H plus buat pulang mudik gitu ke rest area. Ya lumayan lah, udah dapat 125.000 berapa hari gitu, dua hari gua. Tapi itu masih sekolah? Masih sekolah. Juga. Masih sekolah. Nah, terus dapat lagi dari dia kerja di hotel. Hotel bagian? Jadi daily worker untuk wedding. Jadi wedding. Jadi itu seminggu sekali di hotel ada itu yang kalau misalkan penonton tahu nanti di halte Olimo itu ada di seberang. Dia ada hotel berdekatan, itu salah satunya pernah kerja di situ. Itu sehari 108 seingat gua, 108.000. Itu 3 minggu 3 kali, jadi seminggu sekali itu dapat 108.000. Minggu ketiga itu naik jadi 125.000. Udah tuh ya kan. Terus habis itu yang kedua nih, itu yang ketiga hitungannya. Yang ketiga. Yang keempat ada dari salah satu tempat wisata di Jakarta
di Jakarta Utara, di Jakarta lah. Itu kolam renang terbesar di Jakarta. Datang ke sekolah. Jadi dia outsourcing, mencari anak-anak sekolah buat ikutan kerja. Tapi kok masih sekolah juga? Masih sekolah itu pertama kali kerja di situ 2016. Berarti kau 2016 semester pertengahan semester, berarti Juni kelas, ya. kelas berapa tuh? Kelas 2. 2 SMA. 2 SMK. SMK ya? Gue SMK kan. Itu kelas 1 kelas 1. Ya kelas 2 lah, itu kelas 2. Kelas 2 semester 1. Berarti kau masih kelas 2 udah 4 kali kerja. 4 kali kerja secara ini. Oh, enggak, sorry. Kelewat lagi. Ada satu PKL PKL kan nggak terhitung kerja, kecuali itu di kantoran. Itu di kantoran ada itu. Jadi kan sekolah gue itu bukan kerjasama ya, ada dari beberapa perusahaan kan. Iya. Itu ada satu perusahaan besar di dekat Sarinah gitu, di Jakarta Pusat, pokoknya dekat halte Sarinah. Setelah Kedubes Prancis maju dikit, nah di situ ada 3 tower, kalau misalkan tahu, disitulah penyuplai agribisnis paling gede lah di Indonesia gitu. Berarti 5, sudah 5 dong. Udah 5. Nah terus 5 itu termasuk yang kolam renang belum ya? Udah dong. Oh belum. Belum. Iya, kolam renang udah tadi. Kan jadi di toko sekolah, Ya. di SPB, hotel, PKL, belum. Ini. Nah kolam renang nih. Nah kolam renang itu dia jadi yang diminta itu anak kelas 1 sama kelas 2. Jadi kan berarti memang nyari ini ya. Mereka nyari. Nah, kebetulan juga datangnya ke tempat sekolah gua karena ada alumni pun yang udah kerja di sana gitu. Jadi gua total itu ada 10 anak di angkatan gue ya, 10 anak cowok yang ikut buat ngelamar kerja. Itu bulan puasa, gue inget banget, bulan puasa itu harusnya gua pengennya jadi full patrol. Iya. Jagain kolam. Iya. Jagain kolam. Apanya? Terus habis itu diinterview langsung sama supervisor FNB. Jadi enggak full patrol, jadinya masuknya langsung FNB. Tapi langsung masuk karena FNB butuh orang. Iya. Ya karena pun gua pengalaman yang sebelumnya itu yang di hotel juga kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa aja FNB gitu. FNB udah tuh berjalan tuh. Itu sehari buat untuk anak sekolah ya, sehari itu 114.000. 114.000 kali kurang dalam lebih berapa jam? Itu satu hari. Full 1 hari 24 jam. Full enggak 24 jam dong. Makanya aku tanya berapa jam? 8. Ya, standar lah 8 jam. 8 jam. Itu akhir bulan dapat gaji lumayan lah 3 jutaan buat anak sekolah. Iya. Anak sekolah 3 jutaan tuh. Ah udah tuh. Habis kolam? Habis kolam? Nah, habis kolam masih kolam lagi. Jadi setiap high season tuh, setiap liburan sekolah dipanggil terus. Alhamdulillah dipanggil terus sampai gua kelulusan langsung di WA sama supervisor gua. Ya, besok masuk bisa gak? Bisa bang. Ya udah masuk tuh. Nah masuk dari situ pertama kali udah, berarti ini hitungannya udah formal nih ya. Iya. Udah lulus sekolah, udah mulai kerja. Betul-betul kerja. Itu dari 2017 sampai 2020 kan. Berarti yang kelima kerja ini kerja paling lama lah. Paling lama. Nah terus abis itu 2020 COVID awal-awal muncul, belum di Indonesia, masih di luar negeri. Nah pengunjung pun waktu itu udah turun lah, udah berkurang. Udah diwanti-wanti sama supervisor, suruh cari batu loncatan lagi deh. Udah cari batu loncatan. Gue sebenarnya asal apply juga. Kalau dibilang betah sih betah banget gitu. 3 tahun gitu. 3 tahun di umur gue masih 19 tahun lah. Dari 18, 19, 20 tahun di situ terus. Apply. Nah, ketahuannya pas hari Minggu tuh gue ngecekin email. Wah ada panggilan di satu PT untuk bagian catering. Catering sebagai sales. Nah udah ada jadwal, gue pergi ke sana. Itu seperti di Javu ya, sama kayak waktu gue PKL sekolah, tempatnya hampir sama kayak di
kantor gue yang PKL di Sarinah tersebut. Ini di Jalan Sunda kalau misalkan tahu, di Jalan Sunda. Nah di situ interview Langsung diterima. Nah lucu nih, Kenapa? jadi kurang lebih tuh total ada 14 kali ya 14 apa? orang. Interview Iya. pada saat itu. Dan yang paling ininya lagi, gue paling muda. Di antara orang itu semua, Iya, 14 orang karena memang kriteria usianya itu di umur 25 sampai 30 itu tahunan. 25 ke atas lah. Iya, 25 ke atas sampai 30 tahunan lah. Dan pada saat itu umurmu masih 20 20. 20 tahun. 20 tahun, 21 lah kan. Terus habis itu dari gue kan datang satu dari terakhir tuh. Iya. Contoh dari 14 13 tuh. Iya. Gue 13. Nah, pas interview kan sesuai urutan datang tuh. Iya. Urutan datang dari jam 9 nyampe jam 4 sore. Tapi kau masih berharap nggak di situ? Masih berharap? Masih keterima menunggu, nggak? gue masih menunggu. Gue sih menunggu buat interview doang ya. Iya. Nyari pengalaman karena sebelumnya itu interview gue nggak pernah. Iya. Sekali doang tuh yang di situ. Itu pun buat anak sekolah. Ini interview benar-benar formal belum pernah, kantoran lagi. Nah, pas udah interview, gue tanya tuh yang udah interview, "Pak, gimana, Pak?" Ngerokok ya. Iya. "Pak, gimana, Pak?" "Nanti dikabarin 2-3 hari." Oh, ya udah. Udah tuh nunggu. Dan yang harusnya gue sesuai urutan kan, harusnya gue dulu baru satu orang kan. Nah, gue dilengkap, gue jadi paling terakhir. Jadi ke orang 14. Iya, terakhir lah, orang terakhir. Interview dong, itu gue inget banget ada 5. 4 owner, jadi owner, suaminya owner, sama 1 coach. Dia dari coach inilah, coach panggilan. Nah, terus di interview. Pas pertama kali ngobrol, ownernya bilang, "Sebenarnya kamu nggak cocok di sini karena kita nyarinya." Langsung 25 refleks ke dong. atas. Ya, berarti saya nggak terima, Bu. Ntar dulu, udah tuh. Dan ntar dulu. Pokoknya udah tes apa gitu kan, interview. Cerita. Terus habis itu sampai gue nangis, Ban. Kenapa kau nangis? Karena kau udah berharap, udah mikir. Gua nggak berharap, Tapi kau udah mikir kan? tapi saat itu gue masih struggle sama keadaan Umur orang itu tua tadi. gua. Kenapa? Nah itu dia, ownernya itu tiba-tiba nyeletuk memberi pertanyaan, "Kamu sama siapa?" "Saya tinggal sama ibu saya doang." Dari pertanyaan itu lanjut ke pertanyaan lainnya yang Iya, semakin dalam jadinya. Ya. Makin dalam, nangis di situ tuh. Nah paling parahnya di pertanyaannya kayak gini, kalau misalkan kamu meninggal, Iya. apa kata-kata kamu untuk mama kamu? Gimana Dia nggak nangis? interview dengan pertanyaan seperti itu. Iya. Seperti itu. Kata gue. Nah tapi itu sebenarnya balik lagi ke coach yang sebelumnya itu, dia bilang Iya. katanya kalau misalkan orang yang masih terperangkap dalam masa lalu itu nggak bakal berkembang. Kata dia. Ya jadinya dia pengennya tuh kayak ngebantu untuk keluarlah dari masa lalu tersebut. Udah tuh gue nangis. Dikasih waktu, yaudah kamu ke toilet dulu aja, cucu mau kayak gini. Untungnya kau terakhir ada interview. Untungnya ya? terakhir. Jadi kalau masalah waktu lama juga nggak ada masalah. Iya. Udah terakhir. Nah, pas udah masuk lagi, owner yang benar-benar owner, direkturnya langsung ngasih salam. "Selamat kamu keterima." Dia langsung. Gue bilang kayak gini, "Loh, Bu," kata bapak-bapak yang sebelumnya, "nunggu kabar 2-3 hari." Direkturnya tuh cewek ya? Cewek, ibu-ibu. "Lah kamu percaya dia?" "Ya enggak, saya," kata bapak-bapak yang sebelumnya bilang 2-3 hari panggilan. Harus nunggu lah. Harus nunggu. "Iya, nggak apa-apa, kamu langsung terima." Waduh, seneng dong. Iya. Maksudnya, gue nggak tahu kenapa itu benar-benar pertama kali gue interview secara formal dengan umur gue yang belum masuk kriteria, pengalaman pun nggak ada. Pengalaman gue nggak ada jadi sales, kan itu jadi sales, Ban. Jadi Tapi kan F&B. yang kau pikirkan ya, Heeh, bukan masalah itunya sih. heeh, Masalah interviewnya. heeh. Pertanyaan interviewnya itu. Ya memang, cuman kan sebelum-sebelumnya itu pekerjaan sebelum-sebelumnya. Cuman dia masuk ke pertanyaan yang lebih intim.
kayak gitu. Ya cuman kata gue mau bilang nggak dimasuk akal, memang nggak dimasuk akal, cuman kenyataannya seperti itu. Dari 5 yang satu owner bilang kalau saya sih pokoknya percaya sama ibu direktur, dia bilang kalau misalkan kamu bisa. Dulu tuh kira keterima. Ingat banget gue pertama kali masuk itu 25 Maret 2020. Itu Covid lagi tinggi-tingginya tuh. Di saat gue cabut dari kerjaan sebelumnya, kan kolam tersebut tutup, gue dapat kerja. Di saat orang lain menganggur karena di PHK lah. Ada yang PKH, ada yang di PHK, ada yang di WFH, ada yang gajinya kena potong atau apa. Gue di situ beruntung sekali. Karena kau masuk di dalam kerjaan ini ya. Kerjaan sebagai sales catering. Catering. Karena apa? Konsumen ataupun sebenarnya apa ya? Konsumen, customer, sebutannya sebagai ya customer lah kita sebut ya, customer kita itu perusahaan-perusahaan gede. Jadi mereka ada budget untuk konsumsi. Karena memang pun nggak boleh keluar ya. Iya, nggak boleh keluar. Kan? Nah, jadi hitungannya kan saat itu juga yang perusahaan yang nggak boleh tutup tuh kesehatan, hospitality, kayak rumah sakit, hotel gitu kan. Hotel mungkin saat itu dipotong berapa persen gitu. Terus habis itu untuk makanan, industri makanan itu nggak boleh tutup karena penyuplai. Dan di situ gue beruntung banget. Tapi gue struggle. Kenapa kepikiran? Dari database yang banyak itu, gue jarang yang dapat, Bang. Gak pernah closing gue. Karena jadi sales itu harus closing. Kan menuntut target kan. Oh, sales. Berarti harus ngerjel ya? Oh iya, harus target ngejar. Harus ngejar. Dikasih target sekian, gue cuma nyampe dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu gue paling banyak 38 juta. Paling banyak ya dari beberapa bulan tersebut. Yang paling tinggi 38 juta, paling rendah belasan juta untuk makanan. Walaupun bukan gue doang ya salesnya ya, pasti dibagi lagi. Dan kau bertahan di pekerjaan itu selama berapa tahun? Dari 2020, 2021 bulan September gue cabut. Berarti 1 tahun setengah lah. Nah, gue nggak tahu ya. Gue mempercayai kalau kata temen sales gue yang lain itu bapak-bapak, teman-teman sales gue udah punya anak, udah berumur lah pokoknya. Orang itu dibagi dua. Kenapa? Yang pertama 99% kerja keras. Kedua, yang 1% itu keberuntungan. Ada yang satu orang nih yang 1%-nya usaha keras, 99%-nya itu keberuntungan. Gue nggak tahu ya, gue mungkin bisa bilang gue itu 99% itu keberuntungan. Karena 1%-nya kerja keras. Iya, itu 1% kerja keras. Yang bukan yang 99%-nya itu kerja keras, bukan. Iyalah. Yang 99%-nya keberuntungan. Karena apa? Saat gue ngeblast dapet customer, ada satu kecantol. Gue di situ dapat project untuk supply makanan OTG. Apa itu tuh? Buat orang dengan tanpa gejala lah, orang tanpa gejala COVID. Itu menyuplai di 3 tempat di wisma-wisma untuk pasien-pasien COVID. Itu dari yang gue bilang paling kecilnya, paling rendahnya belasan juta, paling tinggi cuma 38 juta. Itu gue beruntung alhamdulillahnya itu dalam sehari bisa menyuplai sampai 500 box. Sehari beruntun selama 3 bulan. 500 box 500, sehari 100 box selama 3 bulan. Dan satu hari 500 box selama 3 bulan. Kontrak sama dinas lah. Ada dinas. Dan berapa omset? Sebulan aja ya? Sebulan? Jangan 3 bulan itu. Kita kalau ngomong Kira-kira sebulan sekitar 300 juta ya? 300 sebulan. Tapi kalau mau di total summary sampai 3 bulan kurang lebih hampir nyentuh 1. Dan gajimu di situ pada saat itu berapa? Ya, kita nggak, jangan itulah. Ya kalau gaji agak sedikit ini. Iya. Cuman lumayan lah, dapat bonusnya
bonus tersebut ya lumayan, dari 3 bulan itu nanti dapat gue 2%. Pokoknya 2%-nya lah dari ratusan juta itu. Oke. 2%. Nah, terus habis itu kan kontrak, tapi mulainya itu dari Oktober, Desember, Oktober, November, Desember. Iya. Nggak mungkin. Nah, sampai 31 Desember, 1 Januarinya kan kita masa stop sih gitu kan. Iya. Ternyata nyambung lagi, alhamdulillahnya. Nyambung lagi sampai bulan Maret 2021. Gitu. Cuman ya gue sih beruntung dan alhamdulillahnya juga pasiennya itu berkurang. Kita Iya. juga nggak boleh mengesampingkan kesehatan seseorang kan. Gue juga merasa senang lah, orang-orang udah pada sehat, sembuh. Nah, di bulan Maret di bulan Februari itu udah stop cabut karena udah makin membaik lah, udah lumayan normal. Tapi dapat lagi alhamdulillahnya. Iya. Dapat di bulan Juni untuk 1 bulan dapat 3 bulan juga gitu. Cuman kecil sih karena pasien kan makin menurun. Ya bagus lah. Nah, seenggaknya Gio juga ada kesempatan untuk memberi penyuplai makanan lah, dukungan gitu. Nah, itulah yang gue merasa beruntung banget gitu. Gue dapet 1 customer, ternyata customer tersebut menawari gue sebuah project tersebut, cuman nembusnya itu langsung ke owner gue. Cuman kan secara tidak langsung gue yang menyampaikan. Udah tuh, itu sampai 2021. Itu yang ke-6. Iya. Yang ke-7 itu gue ikut kalau ini gue ikutnya sebutannya apa ya? Event Event apa? Project dari salah satu transportasi online di Indonesia. Oh iya. Itu selama 3 bulan. 3 bulan doang. 3 bulan. Jadi gue itu penyuplai kayak barcode QRIS gitu ke tempat-tempat makanan. Gitu. Jadi udahlah, itu cuman dapat barcode. Gue ke toko tersebut, datang, gue kasih, gue foto, udah sebagai surveyor sih hitungannya. 3 bulan doang. 3 bulan. Nah, tapi kalau misalnya total kerja ya 8 lah sama sekarang. Sekarang 8 ya. 8. Terakhir sekarang ya. Nah, yang udah bertahan setahun juga. Nah, yang ku tahu nih kan, kalau di Instagram gua kan anak gunung kali nih kayaknya kan. Kok tahu sih? Ya kan aku tahu foto-foto Instagram anjing. Ya kan? Siap. Soalnya aku kan ya pengen tahu juga karena aku kurang suka gunung tuh kurang, kalau naik gunung kurang suka kan. Tapi alamnya suka. Alamnya suka, cuman betul-betul naik gunung tuh aku belum pernah. Ngedaki gitu. Mendaki cuman bukit paling. Bukit ya. Bukit. Ya bukit yang Samosir itu. Iya, Bukit Danau Toba paling kan. Nah, jadi aku kan dulu kan kurasa masih Fresh lah kalau sekarang ya kan. Fresh. Ya Kita nyebutnya fresh lah. Ya, Sehat lah, masih sehat lah ya. Berarti maksudnya apa sekarang? Ya, kan melebihi kapasitas. Iya. Benar. Kalau dulu kan aku masih sanggup ngangkat keril. Kok Sampai sekarang? Enggak. Dulu kan otomatis kok kebandingkan sama sekarang kan. Kita cerita aja nih. Nah. Kita cerita aja. Enggak, dulu tuh keril kok berapa berat, muatan berapa liter? Gua itu pertama kali naik gunung pakai Depek DC. Berapa liter? Depek DC paling berapa sih? 15 liter. Itu juga backpack kantoran gue bawa buat naik gunung konsumsi doang gue bawa. Pertama kali kau naik gunung apa? Langsung Cerme. Cerme itu adalah faktanya salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Berapa mdp? 3070 sekian lah, gue lupa. 3078 kayaknya. Sampai sekarang udah berapa gunung yang kau naik? Sebutin coba. Kita ngomong ada yang udah berkali-kali atau mau total gunung? Total gunungnya aja. Yang mau walaupun itu 2 kali naik, Iya. berarti yang sekali doang. Iya. Cerme, Pangrango. Ini aja. Yang pertama kali, yang kedua kali gunung apa gitu aja. Iya, ini itu disebutin. Pertama Cerme. Iya. Kedua Gunung Pangrango. Iya. Yang ketiga itu di Gunung Gede. Yang keempat gue lupa, cuman kalau nggak urut nggak apa-apa ya. Iya. Yang keempat itu Gunung
Gunung Guntur. Ya. Gunung Guntur. Kelima itu Sindoro, Ya. Jawa Tengah. Yang keenam itu Gunung Cikuray. 7 Gunung Papandayan. Nah, 7 Papandayan. Yang kedelapan itu Gunung Merbabu. Merbabu cuma nggak nyampe puncak, cuman nyampe Sabana doang. ya. 7. Terus 8 sekarang. Ini 8. Kayaknya 8 deh. Sama Prau 9. 9. Rinjani kok belum pernah tahu kan? Belum. Belum. pernah. Merbabu doang ya? Soalnya dari 9 gunung itu yang kota cuma Merbabu. Yang lu Yang terkenalnya yang ya. lu tahu. Iya, Nah. gunung kan yang kota cuma Merbabu doang. Sisanya 8 aku nggak tahu. Nah, Terus menurutmu nih, ini kita ke happy-nya dulu ya, kisah happy-nya ya. Dari ke 9 gunung yang pernah kau daki itu, apa pengalamanmu yang buat kayak kau seneng gitu, seneng kayak sampai sekarang nggak bisa ngelupain ini. Walaupun dari 9 gunung itu kau punya pengalamannya masing-masing ya, tapi yang nggak pernah kau bisa lupa masalah happy nih ya, happy-nya di gunung mana dan kenapa gitu. kalau happy terus ya Ban ya. Cuman kalau misalkan yang paling Yang kau ingat membekas gitu. di Merbabu Merbabu. Kenapa? Itu berapa yang DPL sih Merbabu? Itu kan tinggi 3.000 juga. Cuman gue 3.000. lupa berapanya. 3.000. 3.000. Gue lupa pokoknya 3.000. 3.000 kayaknya Merbabu tuh. 3.000. Kalau bilang kenapanya, Kenapa? itu Jawa Tengah. Dan itu salah satunya gunung paling jauh tuh kan. Iya. Dari Sindoro kan maju lagi tuh. Itu di Jawa Tengah. Kau Jawa tinggal di Jakarta, Cengkareng. berarti kalau ke sana Itu lewat daratannya? Oh, itu hampir 12 jam itu. 12 jam. Kau ke lokasinya awal kaki-kakinya naik kendaraan apa? Itu minibus Ke sana dulu ya. Kayak carry lah, mobil carry gitu. Terus habis itu, nah pokoknya paling nggak bisa dilupain itu saat gua ngecamp di Sabana 1 itu jam 5:30 pagi. 6 pagi. Tiba-tiba ada orang teriak, woi yang di tenda bangun, Gunung Merapi meletus. Kenapa ini happy? Gue bisa melihat abu vulkaniknya itu benar-benar tinggi dan nggak kenapa-napa, nggak nyampe. Gunung Merapinya itu Gunung Merapi yang mana? Gunung Merapi yang waktu itu meletus, Mbak Marijan, Itu Merbabu. itu dekat Merbabu. Dekat Merbabu. Ya itu yang aku maksud. Berarti kau bisa nengok pemandangan itu dari Gunung Merbabu kan. Itu benar-benar tinggi. Itu benar-benar tinggi. Nih. Oh, kau sempat foto ya? Oh, bukan main. Oh itu ya pemandangannya ya. Itu gunung apa? Ini Merbabu, ini Gunung Merapi. Iya, Gunung Merapi itu gunung apa namanya? Gunung Merapi. Emang ada namanya? Emang Kayak- Gunung Merapi. Ya kayak Sinabung, gunung berapi. Gunung Sinabung namanya. Tapi ini namanya Gunung Merapi. Secara nasional Gunung Merapi. Karena selalu meletus, nggak tahu kenapa, pokoknya Merapi. Nggak ada nama kayak Merbabu atau apa, nggak ada. Ini gue tenda juga di sini, disuruh bilang, "Oh, yang di tenda bangun, Gunung Merapi meletus." Panik dong. Nah. Lagi di sleeping bag, langsung gulung sleeping bag. Buru-buru keluar. Udah ini bener 3 Maret 2020, 5:30. Dan kau melihat itu ya. Dan gue melihat ini. Ini momen yang nggak bisa gue lupain seumur hidup. Tapi itu abunya nyampe nggak ke Gunung Merbabu? Enggak, untungnya. Enggak. Untungnya enggak. Abunya kesana. Tapi otomatis kan ada suara ledakannya dong. Enggak dengar. Nggak denger ya? Karena posisi mungkin pas itu kalau udah tinggi segini pasti subuh kurang lebihnya. Iya udah lama ya. Udah lama lah, kita nggak tahu suaranya juga. ledakannya ya. Soalnya bangun-bangun jam 5:30, nggak tahu dia jam 5 atau apa. Nah, terus pas udah foto-foto tuh. Ya. Foto-foto. Tapi kok itu ke situ lagi daki gunung itu sendiri apa? Ramean. Oh, Ramean, ada tim. Rame. Teman-teman semua. Nah, itu pada dilema kan mau lanjut apa enggak, karena mau lanjut pun itu udah niatnya juga kan subuh langsung summit kan. Yeah. Summit itu kan kalau mau langsung ke puncak gitu, ngeliat matahari terbit. Dilema juga soalnya mau turun apa enggak. Soalnya kalau misalkan siaga
pasti ranger itu bakal naik Iya. untuk memperingati pendaki-pendaki untuk suruh turun. Bener. Nah di situ sampai jam 8 nunggu nggak ada ranger yang naik. Akhirnya kita naiklah naik cuman posisi udah siang, ya udahlah nyampe Sabana 2 foto-foto, udah balik lagi, udah masak-masak. Berarti itu nggak lanjut ke puncak karena ada alasannya ya? Alasannya itu karena udah panas, udah capek lah. Udah capek. Tapi ngaruh ke efek gunung itu meletus Enggak ngaruh. Alasan itu. Karena memang udah banyak yang udah pada seneng di Sabana 2, udah foto-foto, udah di situ aja, nggak lanjut. Tapi momen yang paling nggak bisa dilupain ya itu, yang bisa didokumentasi, yang bisa foto bareng, itu doang. Maksudnya melihat secara langsung ya. Secara walaupun nggak meletusnya ya, tapi abu vulkaniknya kalau misalkan di TV-TV juga kan masih iya sih tinggi itu. Iya. Tapi akhirnya iya bener, betul, tinggi banget. Ya. Dengan jarak sejauh itu aja ya, kelihatan. Maksudnya hitungan sejarah udah deket loh kan, bukan jauh lagi tuh. Ya kan kalau ibaratnya tuh jauh kalau kita ke sana. Benar. Dari tempatmu tadi. Taruh lah 1 kilometer juga nggak ada, apa lebih mungkin? Lebih. Tapi vulkaniknya kan tinggi. Besar, tinggi. Itu sih yang paling nggak bisa dilupain. Kau naik dari Semeru gunung pernah daki sendiri nggak? Pernah. Di Gunung Guntur. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya, itu Guntur itu kata orang sih, sebagian orang bilang itu cagar alam. Cagar alam itu nggak boleh didaki, karena nggak boleh. Sama kayak gunung yang aku tahu ya. Salak ya. Oh, kalau Salak masih. Nggak ada satu gunung apa yang jalannya tuh nggak ada untuk para pendaki. Jadi kita kalau mendaki harus buat sendiri jalan. Oh, itu jalur, buka jalur. Iya, jalur. Buka jalur. Enggak ah. Kalau Salak masih bisa. Masih bisa. Itu yang aku tahu dari media ya, sosial media lah. Salak itu. Iya, kayak dari YouTube, Instagram, itu yang aku tahu kan. Kalau Salak cagar alam itu memang ada tempat kaki Gunung Salak yang sebagai cagar alam. Gitu. Kan cagar alam ini hitungannya nggak boleh dieksploitasi kan. Nggak boleh dijamahi lah untuk orang-orang tertentu. Nah, Gunung Guntur ini masih jadi problema untuk sebagian orang. Kata beberapa orang bilang itu cagar alam, beberapa orang masih bisa dinaiki. Kebetulan gue punya kenalan di Gunung Guntur, itu mereka bilang masih bisa dilewati karena yang cagar alam itu beda posisi. Beda jalur lah. Beda jalur. Nah, itu gue di situ sendiri. Niatnya itu mau ramean. Tapi karena beberapa yang cancel, gue juga udah kepalang bilang udah libur sama ini, posisi gue masih kerja yang di catering. Udah ngambil cuti libur berapa hari, udahlah mau nggak mau sendiri gue. Dan kalau beda cerita ya, kalau rame-rame kan kalau masalah keuangan ya, kita nggak perlu takut lah, nggak perlu cemas lah. Kalau lapar pun lapar bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau itu kok sendiri tuh keuangan berapa? Ya kalau gue sebenarnya kalau mau naik gunung itu udah benar-benar proper banget. Persiapannya. Udah persiapan banget. Jadi kalau untuk konsumsi gue udah bawa. Kalau beli di pasar induk itu murah banget kan. Pasar induk, pasar tradisional itu. Karena kebetulan itu kan di Gunung Guntur itu kan di Garut, Jawa Barat. Itu murah banget. Jadi hitungannya lu bawa 20.000, semua sayur bisa lu dapetin dalam kebutuhan dalam berapa hari? 2 hari 1 malam. 20.000. Ya kalau misalkan bilang ongkos Jakarta Garut itu cuma sekitar 80 ribuan. PP 160. Terus habis itu naik gunung, pendaftaran Simaksi itu sekitar saat itu berapa ya, 12 ribuan, 15 ribu lah kita taruh. Itu udah 175. Konsumsi gue cuman bawa Indomie, kue tiaw, terus habis itu gue nasi nggak bawa, snack juga nggak bawa. Total habis buat konsumsi doang ya. Kalau konsumsi dan kalau konsumsi itu kurang lebih 50.000 lah. 50.000. Udah sama air, udah sama apa. Nah, kalau misalkan mau dibilang logistik kayak gas, barang-barang itu udah punya semua. Ya kalau kayak misalnya kayak buat pegangan, kayak kalau misalnya di jalan
kan di gunung kan setahu pun ya ada juga kayak orang jualan-jualan kan ada kan, Ada. gorengan, Ada. teh, Ya, kopi. Tapi kalau misalkan gua waktu kemarin ke Guntur tuh kurang lebih bawa 300 lah sendiri. 300. Heeh. Ya itu sama aja kayak ke gunung-gunung lainnya juga. Masih sisa nggak? Masih sisa. lah, masih. Buat angkot di Jakartanya. Masih sisa ya, 300 ya. Heeh. Itu berapa hari bang? 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam. Itulah sendiri gua. Sendiri. Jadi itu hitungannya gua udah ngechat orang juga yang di sana yang gua bilang. Ya, kenalan lah. Kenalan. Jadi dia yang jaga base camp, ngasih kontak temannya yang buat antar jemput. Ya. Iya, sama antar jemput. Antar jemput itu kurang lebih 80.000. Jadi dari kota ke rumah dia dari kota ke rumah dia dulu, habis itu ke base camp, dari base camp langsung ke kota. Itu 80.000 bolak-balik. Emang jauh kan? Emang jauh. Itu 300 sudah sama di situ lah. 300. Tapi kok kalau di tempat pemberitian gitu kayak ada yang jual gorengan, Enggak, kopi, gua teh, enggak. Enggak, gua enggak beli ya. Enggak beli. Lanjut. Ya. Udah pokoknya itu bersih lah 300. Kalau mau itu juga paling 500 juga lebih banyak. Itu sendiri. Nah, daftar seleksi, nulis si yang jaga base campnya gue ditulis nomor 1. Gunanya apa itu? Si Maxi itu untuk izin kita masuk ke lingkungan tersebut gitu. Ada nggak kayak problemnya ketika kayak ya kita bilang aja hilang lah, itu berfungsi nggak? Berfungsi karena itu sebagai catatan kita data diri naik jus segini, pulang segini. Kalau misalkan nggak ada gitu, nanti bakal ada yang cari gitu, yang cari gitulah. Ada lah dari asuransi pasti ada. Cuman asuransi kan kadang di setiap gunung itu dibatasin kan, ada yang berapa juta, beda-beda tergantung inilah ya, musibahnya lah ya. Kita nggak, tapi alhamdulillah selama gue naik sih nggak pernah kepake sih asuransi itu. Yang sampai juga lah. Ya kan bilang kan ya ada fungsinya, fungsi mah ada fungsinya. Sebagai data kita udah turun atau belum, sebagai data yang lain-lain gitu. Nah, tadi kan yang aku tahu kan Salak kan bukan gunung yang bisa sih didaki, setahu bisa didaki, cuman jalurnya harus buat jalur sendiri. Ada beberapa yang kayak gitu. Mungkin karena gini, Salak itu kan hutannya hutan tropis basah kan. Jadi hitungannya perkembangan tumbuhannya pun cepat. Jadi hitungannya sebenarnya jalur itu sebenarnya udah ada. Cuman karena mungkin udah jarang dilewatin atau berapa minggu dilewatin, lebat lagi. Tutup lagi. Ya kalau misalkan dibilang buka jalur, sebenarnya jalur itu doang. Cuman untuk memangkasnya doang. Berarti yang betul-betul ku tahu itu yang memang betul-betul nggak bisa dinaik itu gunung Selawa dong. Selawa. Nah kalau Selawa betul-betul memang nggak bisa, karena pun aku memang depan pintu masuknya aku pernah. Depan pintu masuk Gunung Selawa aku pernah kan di Aceh kan, Selawa. Dan kayak aku tengok siapa yang naik gunung siapa? Firsa. Stand up. Jawin. Zawin. Selawa nggak ada deh. Belum pernah ke Selawa dia. Emang belum? Ya kan? Iya. Karena memang nggak boleh. Yang nggak tahu nggak boleh ataupun dia juga nggak minat? Nggak mungkin nggak minat, karena Selawa terkenal. Mungkin dia ada minta izin ya pengen naik situ, teman sama orang sekitar mungkin nggak dikasih, kita nggak tahu. Karena awal aku masuk ke gerbang, ini perbatasan ini gerbang, aku masuk situ aja nggak boleh. Ada yang jaga, dapat itu pintu kayak satpam, ada yang jaga. Orang sekitar situ. Jadi itu betul-betul kayak tengok Selawa. Itu kan Gunung Selawa kan di balik bukit-bukit ya. Di balik bukit-bukit, tengah-tengahnya tuh gunung. Nah itu di gunungnya kan. Aku ya penasaran aja kan, ada pintu masuknya tuh pas pula ini Scout Camp Pramuka. Jadi aku cari foto di situ, nggak tahu kalau itu bahwasanya pintu masuk Selawa, taunya di situ aku. Jadi iseng-iseng aja ya kan, masuk ke dalam. Ternyata nggak boleh, ada penjaganya kan, karena aku tahu ada penjaganya makanya aku berani masuk dong. Di situ juga ada. Kalau nggak ada nggak berani aku rasa, karena kan kita nggak tahu mistis kota-kota lain kan, kita nggak tahu kan. Kalau gue sebenarnya sih kalau untuk informasi tentang gunung-gunung atau kayak gunung-gunung yang tadi gitu, gue mungkin tahu-taunya yang gunung-gunung benar-benar terkenal, yang benar-benar
orang udah selalu daki gitu. Kalau untuk informasi yang kayak gitu sebenarnya gue juga kurang tahu ya. Gue tuh informasi tahu gunung tersebut pas gue udah mau naik. Jadi gue kalau Mau misalkan cari tahu. gue cari tahu mau itu mistisnya mau apanya, gue cari tahu. Walaupun gue nggak terlalu mentingin mistisnya ya, gue bakalan ini doang, pengen cari tahu apa namanya, jalurnya kayak gimana, jalur yang gue lewatin itu pakai jalur apa. Udah sih itu doang. Kalau misalkan yang penting sih persiapannya aja, persiapan kayak logistik, konsumsi semuanya, yang penting udah benar-benar aman. Perlengkapan pun kok udah ada. Nggak tahu. Nggak mungkin dong nggak ada kejadian-kejadian mistis kan? Nggak ada, gue nggak ada. Ya kan, menurutmu nggak ada. Tapi yang kau rasakan? Nggak ada gua. Berarti aman-aman aja. Jadi gini, kalau gue sebagai yang mendaki gunung itu nggak merasa ya. Iya. Cuman Kau merasa sebenarnya, tapi kau lebih memilih bodo amat aja. gue juga nggak Gimana merasa, hal itu? gue nggak merasa, gue bener-bener nggak merasa. Cuman baik lagi, adalah gue kenalan sama satu guru lah. Iya. Guru Guru apa Orang. nih? dia ASG, sarjana alam goib. Oh, guru kunci lah kita bilang ya. Enggak lah, pokoknya dia Ya. ustadz. Ya. Ada kenalan di komplek gua. Lu cerita. Gua kan suka ini ya, demen ya, maksudnya pengen itu dong, apa namanya, mau lihat kodam. Kodam. Mau tahu ini. Sempet tuh pengen jadi itu, cuman makan pisang doang. Makan pisang di waktu tertentu, nggak jadi. Nah, cuman gue tiba-tiba dia nyeletuk. Lu ada naik gunung ya? Ada, nah memang. Lu diikutin waktu itu. Kata dia. Iya, kata dia. Ah, masa sih? Iya. Cuman dia ngasih tahu rupanya kayak gimana. Dan kejadian juga sama satu orang di catering, di tempat catering gue juga itu sebagai anak hall preparation, itu bilang juga ke gue, dia juga bisa lah. Gue kemarin diomongin katanya pas gue naik gunung diikutin. Emang iya? Ntar ambil cincin dia. Ya. Jadi kau pada saat itu berarti yang pertama dikasih tahu orang komplek itu kau percaya nggak percaya lah. Percaya nggak percaya? Nah, Makanya gue nanya lagi. make sure lagi nih yang kedua nih. Ya. Pokoknya dia bilang kayak gini, iya bang, diikutin. Sama apa? Kayak kakek bongkok. Dia ngasih tahu Ngasih bentuknya, tahu bentuknya. rupanya ya. Dia ngasih tahu. Terus habis itu, gue mau ngapa ya, kata gue ya. Nah, Dia demen yang lu bawa. buat apa kok rupanya? Nah itu dia, gue nggak merasa bawa apa-apa kan. Gue nggak merasa bawa apa-apa nih. Wah makanya itu masih jadi misteri lah sampai sekarang lah. Apa yang gue bawa? Gue pertama kalinya bawa yang aneh-aneh ya. Waktu gue pertama kali di gunung. Bawa aneh-aneh. Barang apa yang kau bawa? Sama mama gue disuruh bawa bawang putih 1 siung. itu ya barang yang kau bawa. Cuman itu nggak kejadian apa-apa. Cuman pokoknya bawang putih 1 siung sama cabai dan lain-lain lah. Itu juga bawa. Nggak ngaruh dijadiin masak jadinya. Iya kan memang persiapan logistik kan, masak juga kan. Kagak. Oh, memang khusus itu. Iya, ikutan nyokap gua. Ya, khusus dibakat atau itu. Iya, ya udahlah kata gua, enggak. Tapi kan jago-jagoan untuk masak enggak kau buat? Untuk masak gua bikin telur, buat ituin telur. Buat bikin telur dadar. Itu tuh. Pokoknya kalau kejadian mistis yang gua alamin sendiri, yang gua lihat ataupun gua rasakan, itu enggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalkan untuk tekanan dalam arti suasana sunyi, ya iya, suasana sunyi kan Contoh. ya itu waktu gua sendiri gitu, naik gunung sendiri, biasanya rame-rame gitu. Udahlah daripada yang mikir aneh-aneh, udah jalan-jalan. Tapi walaupun kita sendiri di gunung, pasti nggak mungkin nggak ketemu orang. Iya kan ada orang juga. Nah itu dia yang kenapa ngebuat kita itu makin kenal lah sama orang lain gitu. Bahkan pas gue naik gunung di Gunung Guntur itu yang sendiri, gue itu naik sendiri, ketemu gerombolan anak-anak bocah, anak Garut. Itu ngobrol tuh, bikin tenda samping-sampingan, masak bareng, makan bareng. Nah, terus habis itu pas turun gunung itu ada satu gerombolan nih, bapak-bapak ibu-ibu, satu alumni Mapala, tapi udah berumur ya sekitar 40 tahunan lah, udah berumur. Nah ibu-ibunya ini
bawa tas depek doang, bawa depek. Nah bawa depek gue bawain, netnya itu cuman dari pos 3 sampai pos 2. Katanya udah sini gantian, udah bu nggak apa-apa bu, sampai pos 1 aja. Pos 1 nggak jadi lagi, sampai ke base camp. Nah pas sampai base camp kenalan tuh sendiri, sama siapa sih? Sendiri bu. Oh sendiri. Udah tuh mau dikasih duit tuh. Enggak lah, ngapain sih kata gue. Terus Ada. Nah pas habis itu tukeran nomor. Tukeran nomor mau diajak ke rumah temennya yang ada di Garut. Itulah mampir ke sana, disuguhin bakso, makan-makan. Udah tuh dia itu alumni Mapala UIN Bandung tuh. UIN Bandung. Itu jadi gue dari Garut kan niatnya mau naik travel kan. Naik travel. Naik bus. Cuman bus katanya di terminal Garut itu kalau udah sore atau malam udah susah buat ke arah Jakarta. Ya udah akhirnya gue ikut si ibu yang tadi. Jadi dia bertiga tuh, yang gue bantuin itu adeknya, dia itu punya kakak sama istri kakaknya. Cewek semua dong berarti? Cewek 2, cowok 1, suaminya. Nah itu gue ke Bandung dulu tuh, ke Bandung, datang ke daerah UIN lah, di komplek UIN tuh, UIN Bandung, di satu kedai kedai kopi, ngopi-ngopi dulu di situ sampai jam berapa? Jam 8-9 lah. Akhirnya dibawa ke Bandung kota buat naik travel kayak Bandung gitulah. Gue waktu itu mau naik Jikden di Antapani kayaknya. Di Antapani atau apa gitu gue lupa. Pokoknya dekat-dekat situ. Naik tuh udahlah. Karena kebetulan tuh si travelnya itu lokasinya di Jakarta, hampir deket juga sama kantor gue kan. Ya udah gue naik travel itu. Soalnya kan travel sama bis beda kan. Ini travel gue kayak minibus gitulah, kayak carry cuman yang bagus. Udah tuh naik sendiri, adem lah, ada AC ada apa kan. Kalau bis mah capek juga, belum transitnya susah. Libur aku. Angin. Tunggu aja waktu Anda ya. Jadi berarti kau selama ini naik gunung nggak pernah ada? Nggak pernah yang aneh-aneh sih. Nggak pernah aneh-aneh. Aneh-aneh mah orang-orangnya doang yang aneh. Orang-orangnya. Iya. Kalau yang itunya enggak lah, baik. Gue juga percaya, ngapain sih kayak gitu. Percaya dalam arti percaya nggak bakalan kejadian juga ya. Nggak bakal kejadian juga. Pokoknya selama gue naik gunung pun apa yang gue takutin ternyata nggak ada. Ya? Yang sebelumnya Paling babi doang, babi. Pernah? Wah, pernah itu. Babi hutan. Jadi di Gunung Cikuray. Nah. Jadi Gunung Cikuray itu terkenal namanya Bagas. Apa Bagas? Babi ganas. Demi. Jadi gue tuh di Gunung Cikuray itu ada pos yang sebenarnya untuk ngecamp. Iya. Tapi jadi kalau misalkan di tempat gue tuh yang gue ini kalau naik gunung itu pas gue masih kerja di kolam renang ya. Kalau sama tim teman-teman gue yang ini pasti nyampe ujung, sampai puncak campnya. Selalu. Nah, jadi di Cikuray itu ada shelter kecil gitu kayak rumah. Nah, dari puncaknya itu turun dikit, nanti di situ ada kayak lahan lumayan lah buat bikin 5 tendaan lah, lumayan luas. Nah, posisi gue bawa kamera temen gue. Ya. Wah, itu jam berapa ya? Jam 10-an kayaknya. Tiba-tiba ada ngorok. Kau kira? Kau nggak ngira itu manusia? Langsung berpikir itu babi? Ya, karena teman-teman gue yang di sini nggak pernah ngorok kan, nggak tahu kalau capek gitu. Ya adalah. Habis itu tiba-tiba kamera tuh di depan tenda yang sleting kan, yang buat dibuka. Itu dibawa ditanduk babi sampai ke jurang. Hampir ke jurang. Terus diambil sama temen gue. Nah, tenda temen gue itu bolong, kena tanduknya, iya, kena culanya babi. Nah, kalau kata temen itu posisi gue pura-pura tidur ya, babi gitu. Kalau panik kita nggak tahu, apalagi suaranya deket banget. Gue pura-pura tidur, terus habis itu kata temen gue dilempar kaleng. Kan kalau binatang kita mau lempar bongan atau lempar beneran juga ngindar kan? Dia enggak,
dilempar kaleng terus diliatin dong sama babinya, nggak bergerak. Tapi sebabnya cuma satu. Banyak. Oh rame babinya. Babi tua gimana sih, udah badannya Iya, gede, iya. abu-abu. Abu-abu silver kalau kata temen gue mah. Nah pas turun jalurnya pun ketemu babi, babinya nggak mau ngindar. Ada lah kalau misalkan lu ngikutin IG-nya naik-naik gunung gitu, pasti Cikuray ada babinya terus. Itulah salah satunya, ada babi Gunung Cikuray. Kalau di Gunung Sindoro pernah kejadian, cuman nggak ngeliat babi, tapi makanan yang berbau amis tuh gue gantung kan, sama temen-temen gue digantung ke dahan pohon lah, tapi hancur juga. Jadi babinya itu kayak kucing lah, kayak gini kan, Iya, iya. kayak ituin batang, hancur tuh di situ tuh. Ikan asin tuh gue inget banget, ikan asin sama sayur-sayuran hancur tuh. Oh babi udah ini mah, soalnya bolongnya di bawah kan. Babi. Cuman nggak ngelihat fisik secara langsung. Kalau fisik secara langsung ya di situ di Cikuray banyak babi, babi ganas. Udah paling binatang. Lama kali kok. Rokok lama kali aku nunggu mancisnya anjing. Tapi setelah ini kan Berapa menit nih durasi? enggak. Nih, ya berarti kan udah lama lah nih kalau ceritanya nggak daki lagi ya. Udah- Selama di sini gue nggak, selama kerja di sini nggak naik lagi karena liburnya juga susah. Jadi ada nggak keinginanmu lagi untuk? Ada lah, Ada, pasti ada. kan? ada lah. Gue juga udah ngebucket listnya itu untuk ke ya gunung tipis lah, kayak gunung yang terakhir gue daki tuh yang sendiri, mau ke situ lagi. Guntur. Guntur Guntur itu karena apa ya, jalurnya enak, ngecamp langsung di puncak, pemandangannya enak. Wah, itu jadi puncaknya itu bisa ngeliat 3 gunung, enak lah. Pengen ke situ lagi, cuman bener-bener pengen naiknya tuh Rinjani. Gue Kenapa pun nggak langsung ke Rinjani aja? fisik sih, Lebih ke fisik. Capek ya. kalau Guntur gue mungkin masih bisa ngeladenin lah, bukan ngeremehin ya, cuman bisa lah, masih bisa, Lagi sanggup lah ya. masih hitungannya ada kenalan gitu kan. Terus juga bahan-bahannya tahu gitu kan. Kalau misalkan di Jani itu harus punya tim, Ya. ikut travel, ikut itu kayak gitu. Ada keinginan, ada pengen naik, sayang Tapi badanmu sekarang udah beda kan? udah makin sehat, Makin sehat kan? Makin Beda sehat. dari dulu dong. beda. Kemungkinan besar nggak kau berpikir kayak kira-kira kalau aku naik nanti setelah sekian lama nih ya, pasti Ya kan? ngos-ngosan atau ya, apa. ya kan, kayak kau mikir kayak bakal sanggup nggak ya? Ya walaupun sanggup tapi kan beda rasanya Beda, sama beda. dulu kan, Beda, durasinya pasti lebih lama. ya kan. Pasti lah. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Terakhir nih, Kita yang durasi juga kan, oh iya, ya kan. oh ya udah 2 jam. Itu yang penting itu. Selama 24 tahun kau hidup di dunia ini, Anjay, berat nih. kira-kira kau pernah nggak sih mikir kayak kau pengen mati dengan cara apa gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak Enggak ya? Belum sempat kepikiran kayak gitu. enggak lah. Oke, berarti kita ganti. Selama kau Karena ini pertanyaan terakhir. ya kan, karena itu kan udah doang. Iya. Ya kalau misalnya berharap, ya berharap sebagai meninggal dengan cara Islam lah. Iya. Maksud kayak dengan cara yang lebih keren gitu matinya. Pernah berpikir? Enggak sih. Enggak. Nah, gini aja lah. Selama aku 24 tahun hidup di dunia ini lah, ya kan. Kejadian apa gitu yang nggak pernah kayak susah kau lupain gitu ya? Wah, anjing. Kok bisa gitu ya? Tapi nyatanya bisa kau lalui gitu. Apa ya? Terserah nih mau menyangkut apapun lah. Selama 24 tahun
pengalaman apa yang nggak bisa dilupain? Iya. Nggak ada sih Ban ya. Nggak ada. Serius nggak ada. Nggak ada. berarti ya. Jadi gue tuh mau apapun itu masalahnya, orang-orang pun ada yang nanya juga ke gue, lu kok lu tahu-tahu aja kayak nggak punya masalah, itu kan. Iya. Gue nggak mau ngebuat masalah itu selalu dipikirin dan menjadi beban tersendiri bagi gue juga. Karena apa? Gue pun nggak mau memperlihatkan masalah gue itu secara umum. Biarkan masalah tersebut pun berlalu begitu aja. Dan kalau untuk susah dilupain atau enggak, masalah tersebut gampang untuk gue lupain. Karena gue nggak mau terlalu terkurung dalam masa lalu yang kurang enak. Terus juga hidup pun berjalan terus tumbuh ke atas. Udah sih itu doang, maksudnya gue nggak terlalu mikirin masalah dan susah melupakan masalah nggak. Kalau kata-kata yang kau ingat dari orang tua, satu aja kata-kata. Mau dari yang cewek ataupun yang cowok. Jangan lupa sholat. Nyokap gue kalau gitu terus, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Nyokap gue. Selain itu, mungkin kayak kau pernah buat kesalahan. Enggak sih, maupun masalah apapun apapun masalah yang gue buat, nyokap gue selalu bilang kayak gitu. Karena apa? Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan pun dia bilang, kalau misalkan dia nyuruh sholat, artinya kalau kita sering-sering sholat atau ibadah atau apa, kita nggak bakal melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi makanya itu apapun masalah yang gue lakuin pasti dibilang makanya sholat. Karena masalah tersebut hadir karena ya gue waktu yang harus digunain untuk sholat cuman dilakuin untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi yang kau ingat sekarang kata-kata orang tuh jangan lupa sholat. Iya, meskipun belum bisa ya. belum bisa. Apa ya, belum lah. Gua akuin gue juga belum bisa. Makanya masalahnya ada aja terus. Iya. Masalah ada aja terus, cuman ya gitulah, masalah nggak bakalan gue pikirin terus. Berarti itu ya kata-kata yang kau ingat sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Makanya gue pun berdiri di sini, rezeki yang gue dapetin pun ya mungkin karena orang tua gue. Pertama nih gini ya, gue yang gue bilang dapat project covid tuh, project makanan, gue nggak bilang project covid ini ya buat gue menyuplai makanan itu. Gue nggak doa, gue nggak beribadah. Yang tadi balik lagi kayak yang kau bilang, mungkin kau ini 99%-nya keberuntungan. Iya, tapi keberuntungan gue ini mungkin dari doa di nyokap gue. Iya, ya kan itu yang maksud sangkut pautnya kan. Iya, itu dia. Makanya selama gue berdiri logikanya gini, gue yang jarang ibadah, yang belum bisa ibadah, tapi bisa dapat keberuntungan sebesar ini, dari mana lagi kalau bukan dari nyokap gue? Iya. Dari doa dia yang selalu doain gue, dia yang selalu gitu doang. Maksudnya kalau gue didoain aja gue dapat keberuntungan yang lebih, apalagi gue ibadah gitu kan gitu. Mungkin ya, kau ada nggak sih kata-kata gitu untuk ya kata-kata apapun lah, aku nggak mesti kayak aku bilang kayak harus menyangkut ke keluarga teman, ini pure murni kata-katamu sendiri dengan caramu berpikir karena kau melihat sesuatu dan tiba-tiba terlintas kata-kata yang kau buat sendiri. Berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain. Gue selalu Kenapa? Gue sebenarnya punya moto kayak gini dalam bahasa Inggris ya, cuman di Indonesianya kayak gini. Biarkan orang lain berkata apapun tentang dirimu, tersenyum saja dan lupakan, dan pergi aja gitu. Jadi gue memoto hidup gue itu untuk tidak terlalu terganggu dengan kata-kata yang aneh-aneh dari orang lain gitu. Tapi lebih baik kita juga harus berguna juga buat orang lain. Iya. Itu yang pernah, itu bukan kata-kata sih.
memang gue juga nggak bisa lebih ke itu apa namanya prinsip prinsip ya, hidup. ya gue juga nggak bisa ngituin kata-kata, bingung juga mau ngituin kata-kata kayak gimana ya. Ya kan apa cuma nanya itu doang kan. Jadi ya intinya kalau misalkan kata-kata itu ya berguna aja lah buat orang lain. Itu doang. Iya, kurang ger ya. Jadi berarti mungkin di sini aja ya. Cukup sampai sini ya. Aku sama RR Reza Rizky Rizaldi, seharusnya RR itu 3 ya. Cuman gak enak aja RR gitu. Gak enak. Jadi RR gitu ya, panggil RR gitu doang kan. Lu mau tahu gak itu nama dari mana? Dari mana? Kan pasti dari orang tua dong. Iya, udah pasti dong. Pasti. Cuma nggak tahu terlintas aja namanya R semua. Iya, kenapa R semua gitu dong pada anjing. Cuman gue juga bersyukur nama gue ada rezekinya. Kenapa? Ya alhamdulillah rezekinya ada aja. Oh iya, rezeki. Iya, Rezeki. ya itulah doa dari orang tua yang gak bakalan putus. Iya. Reza Rizky Rizaldi 25 ya tahun ini ya, 25 tahun ini insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Karena itu kan hidupnya gak ada yang tahu ya. Ya, cuman jangan dulu lah. Hidup kan gak ada yang tahu. Iya, Ya? jangan dulu deh. Ya, jangan dulu katanya. Jangan dulu. Belum bisa naikin derajat orang tua udah pasti ya, untuk Iya. semua orang pasti ya. Semua orang pasti. Walaupun sebajing-bajingannya Iya, itulah.